Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan backend tiket.in yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Bintang Maharani dengan NIM yang sudah tertera, kemudian Aufa Nashwa Rahman dengan NIM yang sudah tertera, Daru Okta Buana, dan Difta Fitrahul Kihats dengan NIM yang sudah tertera pula. Selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah apa itu tiket-in, kemudian use case diagram, ERD, API breakdown, dan nanti juga akan ada demo project kita. Selanjutnya, apa itu tiket-in? Tiket-in adalah sebuah platform tiket daring yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan efisien dalam membeli dan mengelola tiket. Tiket-in juga menyediakan dua akses utama, satu untuk pengguna yang ingin membeli tiket, dan satu lagi untuk admin yang bertanggung jawab mengelola tiket dan acara. Berikut ini adalah use case diagram. Yang pertama, user dapat melakukan view event, termasuk register event, dan juga mendapatkan notifikasi via email. Kemudian, user bisa melakukan register, login, dan OTP to email. Nah, user juga dapat mengedit profile datanya dan mengedit profile picture-nya. Selanjutnya, untuk admin dapat melakukan view event, register event, dan mendapatkan notifikasi via email juga. Juga dapat membuat sebuah event, mengedit event, dan juga menghapus event. Kemudian ini adalah IRD dari tiket.in. Di sini terdapat tiga buah entity yaitu user, user event, dan event. Untuk entity user dia memiliki eh, beberapa atribut user event, juga beberapa atribut event pun juga. Terus untuk relationnya user dan user event itu one to many, kemudian event dan user event itu juga one to many relation. Nah, untuk API-nya sendiri itu di sebelah kiri ini yang dilambangkan oleh warna merah ini yaitu action yang dilakukan oleh usernya, yaitu ada delete user account, register account, active user account, login, view all or single event, edit user data. Kalau ada kesal lupa password bisa mengganti passwordnya, update payment file. Nah, yang untuk sebelah kanan ini itu adalah action yang dilakukan oleh admin yang dilambangkan warna biru ini. Itu ada pet event, update event, delete all or single event, dan yang terakhir get user information. Nah, untuk demonya akan dilaksanakan menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan Postman. Oke, baik. Sebelumnya untuk code dari repository backend tiket ini sudah kami upload pada GitHub yang bisa diakses nanti di slide akhir. Jadi langsung saja untuk beberapa files di sini. Yang pertama ada index. Index di sini adalah sebuah file yang ada di root foldernya. Jadi nanti jika kita menyalakan atau menghidupkan server ini, maka ini akan dijalankan pertama kali. Di sini terdapat beberapa konfigurasi untuk load package yang digunakan, kemudian juga untuk load config yang disimpan di file terpisah, kemudian juga untuk function untuk memanggil untuk terhubung ke MongoDB-nya, kemudian juga untuk body dan cookie parsernya. Jadi ini untuk parsing data yang nanti dikirimkan melalui request dari HTTP-nya. Kemudian untuk course di sini kami allow di semua origin karena ini masih development. Kemudian kami routes juga ada beberapa routes di sini. Jadi jika nanti dibuka akan muncul sebuah tulisan backend.ticket.in. Selain itu, jika user itu ada dibagi di beberapa endpoint yang terdapat di route garis miring user. Kemudian untuk route admin juga tersedia di sini dengan route garis miring admin. Kemudian ini untuk error handlingnya, jika nanti salah endpoint atau salah directory, maka dia akan menampilkan pesan error. Kemudian ini function untuk start servernya, dia secara default akan jalan di port 5000. Selanjutnya untuk folder src ini ada beberapa
subfolder lagi. Yang pertama itu config. Config ini berisi konfigurasi untuk terhubung ke Google Drive. Jadi Google Drive ini kami gunakan untuk upload gambar. Kemudian Mongo.js ini untuk terhubung ke MongoDB-nya. Kemudian untuk controllers di sini adalah untuk menyimpan berbagai controllers yang digunakan, baik itu oleh admin, event, ataupun user. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut yang terdiri dari banyak sekali controllers seperti ini. Kemudian untuk middlewares di sini untuk menyimpan middlewares. Jadi yang pertama itu ada file.js. Ini digunakan untuk filter file yang akan diupload. Jadi karena ini kami hanya memperbolehkan untuk mengupload gambar, maka kami hanya membatasi ekstensi filenya ada 3, JPEG, JPEG, atau PNG. Kemudian untuk file size-nya juga kami limit seperti ini. Jadi file size hanya bisa 1, file size-nya 2 MB saja. Kemudian untuk middleware yang kedua itu ada di user.js. Di sini ada beberapa functions, ada 2 tepatnya. Yang pertama itu ensure authenticated. Jadi nanti middleware ini berfungsi untuk ngecek apakah user ini sudah login atau belum dengan cara ngecek di cookies-nya itu apakah ada token JWT-nya dengan nama authtoken ini. Nanti kalau dia tidak ada, dia akan return status yang 401 missing authentication token. Kemudian jika dia nanti ada tokennya akan di-verify dulu menggunakan JWT di sini. Nah, nanti jika dia dia udah invalid atau udah expired, dia itu bakalan return status 401. Kemudian nanti jika dia itu ternyata kalau di-verify itu benar, jadi dia bisa login, maka dia akan dari decoded token tadi akan diambil 2 informasi. Yang pertama itu adalah user ID dan juga emailnya di sini. Nah, nanti dari kedua informasi ini kami juga search terlebih dahulu di MongoDB kami di collection user. Kita cari dulu apakah user ID tadi itu ada atau tidak. Jika tidak ada, maka user itu not found, dia akan return status 404. Kemudian ada else if juga di sini. Dia jika status di user itu belum verified, maka dia itu belum bisa mengakses API-API yang lain. Jadi setelah user itu membuat akun, maka dia harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, jika dia itu sudah statusnya sudah verified, maka dia akan tidak masuk ke exception ini, dia akan bisa mengakses API lain. Kemudian middleware yang kedua itu ada ensure admin. Jadi di sini digunakan untuk memastikan apakah user yang login itu adalah admin atau bukan. Jadi dia konsepnya sama, dia ngecek dulu apakah ada usernya tadi. Kalau dia tidak ada, akan return status 404. Kemudian dicek lagi apakah statusnya dia itu admin atau tidak. Jika kalau dia itu bukan admin, maka dia akan return 404 juga. Selain itu, jika dia aksesnya adalah admin dan statusnya dia itu admin, role-nya di sini admin, maka dia bisa mengakses API yang khusus admin begitu. Kemudian untuk model di sini ada 3 sesuai dengan entity relation yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama itu adalah untuk event-nya. Kemudian yang kedua itu ada user schema-nya. Yang terakhir itu ada untuk user event-nya. Nah, nanti dari beberapa model di sini ada yang bertipe khusus seperti object ID. Ini adalah salah satu tipe yang khusus ada di MongoDB. Jadi nanti user ID ini sebagai contoh, misalkan dia di user event, kita menyimpan suatu user ID, maka dia akan menyimpan suatu object ID yang akan mengarah ke collection user begitu. Begitu pula untuk event ID. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada routes. Di sini ada 2. Jadi ada routes untuk admin dan juga ada routes untuk user. Jadi di sini untuk menyimpan segala endpoint yang ada di admin dan ada di user ada di folder ini. Begitu untuk penjelasannya. Akan saya lanjutkan untuk demo untuk beberapa endpoint. Ini jadi nanti saya akan menjelaskan endpoint register user, activate user, login user, edit user profile, edit profile photo, forgot password, dan juga delete user. Baik, pertama saya akan coba untuk register user dulu. Sebelumnya saya akan cek terlebih dahulu. Saya akan hapus semua collection yang ada di MongoDB. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, sudah. Jadi akan saya coba cek endpoint pertama, yaitu untuk register user. Register user ini dia tersimpan ada di routes di sini, user. Kemudian dia di endpoint register. Jika kita cek functionnya, dia akan mengambil
beberapa field ini, nama, email, password, phone number itu dari body request seperti ada di Postman ini tadi. Nah, dia itu akan dicek terlebih dahulu apakah emailnya itu ada. Jika emailnya itu sudah ditemukan, maka dia akan return status 409 email already registered karena satu email itu hanya bisa untuk satu akun begitu. Nah, jika ternyata emailnya itu belum dipakai, maka kita akan buat dulu JWT tokennya. Jadi kita sign dulu dari sini JWT tokennya, sign emailnya. Kemudian kita simpan dulu passwordnya, kita encrypt dengan bcrypt di sini. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah di encrypt di sini, kita akan save passwordnya di sini menggunakan hash password yang sudah di encrypt menggunakan bcrypt. Nah, setelah dia disimpan di sini user save, maka dia akan otomatis mengirimkan email. Nah, emailnya kurang lebih seperti ini, nanti akan saya demonstrasikan. Nah, nanti email ini akan berisi suatu link yang berfungsi untuk aktivasi akun. Jadi, sebelum user itu diaktifasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia tidak bisa mengakses API yang lain. Jadi, dia harus diaktifasi terlebih dahulu. Oke, saya coba saja langsung. Jadi, di sini namanya akun admin, emailnya ini email saya. Jadi, sebagai catatan, ini emailnya harus email beneran. Jadi, karena nanti akan digunakan untuk mengirim email, kemudian passwordnya ini juga akun admin, untuk phone numbernya juga ini. Saya coba klik post. Oke, dia sending request, dia agak lama karena dia mengirim email juga. Nah, nanti akan ada return message seperti ini, user registered successfully, activation email send. Jika kita cek di email, maka akan muncul suatu email seperti ini, ticket.in account activation. Kita cek di sini yang paling baru, jadi tampilannya seperti ini. Nah, nanti jika kita klik activate your account, maka secara otomatis dia akan memanggil sebuah API endpoint baru. Kita coba saja activate. Nah, nanti akan ada pesan user activated successfully. Nah, nanti jika kita cek di user, jika nanti saya akan klik refresh ini, maka otomatis akan muncul suatu data baru. Ya, seperti ini. Jadi dia sudah otomatis masuk ke sini datanya. Jadi di sini ada name-nya tadi, passwordnya ini sudah di-encrypt menggunakan bcrypt, ada phone number, ada email, ada profile foto, ada status, dan ada role-nya juga. Nah, status ini sudah verified karena tadi saya sudah klik untuk aktivasi akunnya. Jadi aktivasi akun ini ada di user activate. Nah, ini. Jika kita lihat, dia itu akan mengambil query tokennya. Nah, nanti dia akan di-verify dari query token tadi apakah dia itu apakah JWT-nya itu verified atau tidak. Jika dia verified, maka akan dicari di collection user, dia akan dicari dari emailnya tadi yang ada di JWT token, dia akan di-set statusnya jadi verified, dan jika dia akan langsung di-save. Begitu. Nah, ini tadi kan juga sudah terlihat di MongoDB collection-nya bahwa statusnya juga sudah berubah menjadi verified. Begitu. Kemudian, ini tadi ya sekaligus menjelaskan untuk endpoint yang activate ini. Kemudian untuk login user, jadi di sini untuk loginnya menggunakan email dan password. Seperti yang tadi sudah saya registrasikan akunnya, jadi emailnya ini, passwordnya akun admin. Sudah sama, bisa langsung login saja. Nah, nanti akan ada pesan authentication successful, dan jika kita lihat di cookies-nya, maka otomatis akan ada suatu cookies namanya out seperti ini. Nah, nanti ini EY bla 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 ini adalah sebuah JWT token. Jadi nanti ada atau tidaknya JWT token ini digunakan untuk ngecek apakah user ini sudah login atau belum, seperti itu. Ini jika dia sudah login, otomatis cookies-nya akan terset seperti ini dan dia bisa melanjutkan untuk endpoint yang lainnya. Selanjutnya ada endpoint untuk user profile. Jadi misalkan namanya saya akan ubah menjadi Aufi begitu. Tadi kan untuk namanya kan akun admin begitu. Nah, ini bisa saya coba, saya send. Nah, dia akan update successfully. Jika saya refresh di sini, dia name-nya akan berubah menjadi Aufi. Untuk penjelasannya itu ada di sini user di tadi ya, untuk login tadi juga sama. Jadi dia pada dasarnya dia hanya ngecek email dan passwordnya apakah dia sama atau tidak menggunakan bcrypt di sini. Jika dia compare dari backup-nya dia sesuai, maka dia akan mengirimkan cookies-nya tadi yang sudah di-set sebelumnya menggunakan JWT token. Nah, untuk yang tadi, untuk login.
Untuk selanjutnya untuk user profile, edit user profile itu ada di edit user profile itu ada di edit user ini. Kita cek. Nah, jadi dia untuk edit user ini hanya boleh mengedit nama, phone number, dan email. Nah, nanti dia akan secara otomatis mencari apakah ada allowed fields ini. Jika ada, nanti dia akan di-save di collection user yang sesuai dengan user ID-nya begitu. Nah, ini fungsinya update user. Nah, ini di sini adalah sebuah if else statement untuk ngecek apakah emailnya itu sudah dipakai atau belum. Jika sudah dipakai, dia tidak boleh digunakan lagi. Nah, ini function untuk nge-save apakah ada field yang diubah atau tidak tadi. Nah, selanjutnya untuk endpoint selanjutnya untuk edit profile foto di sini. Jadi untuk edit profile foto di sini kan di sini untuk collection-nya kan profile fotonya masih string kosong. Dan nanti foto di sini tuh akan diupload ke Google Drive. Nah, nanti linknya itu akan disimpan pada MongoDB collection-nya. Kan saya langsung demonstrasikan saja. Jadi ini saya select files dulu. Misalkan saya ini saya pilih asal saja. Saya klik send. Dia akan ada dia cukup lama karena dia ngupload picture. Nah, dia akan ada return seperti ini. Profile picture updated successfully, dan dia akan ada profile fotonya ini. Jika kita klik, dia otomatis akan mengarahkan kita langsung ke foto yang tadi itu. Seperti itu. Untuk mekanisme kerjanya itu ada di user. Di sini user profile photo, edit profile photo. Jadi dia akan melalui middleware yang files.js tadi. Jadi dia dicek dulu. Kemudian jika dia sudah dicek, dia akan dipanggil di edit profile photo di sini. Nah, dia di sini ini semua functions untuk upload foto. Jadi kita menggunakan Google Drive config. Jadi kita pas dulu file buffernya, kemudian kita cek dulu apakah dia ada filenya atau tidak. Cek juga usernya apakah dia ada atau tidak. Kemudian kita upload di sini, upload user profile foto, dan kita save di collection usernya. Nah, ini kan kita refresh dulu. Nah, dia otomatis akan ada user profile fotonya. Nah, foto ini juga kita save di Google Drive. Jadi di sini ini ticket in user profile. Nah, di sini sudah ada beberapa. Jadi yang barusan saya upload adalah yang ini. Nah, ini foto yang tadi, foto yang sama. Begitu. Selanjutnya untuk endpoint selanjutnya adalah forgot password. Jadi di sini mekanismenya nanti user akan memasukkan email dan juga password yang baru. Misalkan seperti ini, emailnya alfa.nas2003 sesuai yang sudah saya register tadi. Kemudian passwordnya mau saya ganti menggunakan halo-halo begitu. Nah, ini saya klik dulu, send. Maka secara otomatis dia juga akan mengirimkan email reset password. Jadi mekanismenya di sini adalah kita ngeset passwordnya terlebih dahulu. Namun selama dia di emailnya ini belum diklik, belum diactivate password, dia itu statusnya akan diubah terlebih dahulu menjadi submitted. Seperti ini. Nah, jika statusnya itu submitted, maka dia belum bisa mengakses API yang lain. Jadi, dia harus diklik dulu activate di sini. Nah, nanti dia akan otomatis muncul reset password successfully. Jika kita refresh lagi, dia akan ubah menjadi verified. Nah, setelah verified ini, kita harus login kembali di sini. Karena kita tadi passwordnya kita ubah, kita ganti menjadi halo-halo. Kita login kembali, otomatis dia akan ngeset cookies yang baru, dan kita baru bisa mengakses API yang lain begitu. Untuk filesnya sendiri ada di sini, forgot password di sini. Ada dua endpoint di sini. Jadi forgot password di sini digunakan untuk menyimpan password yang baru dan juga untuk mengirim email. Kemudian untuk yang satu lagi untuk reset password di sini digunakan untuk aktivasi. Jadi jika kita klik link yang tadi kita kirimkan di email, maka secara otomatis passwordnya akan bisa digunakan begitu. Nah, di sini untuk activate-nya passwordnya fungsinya sederhana. Jadi dia akan ngecek query tokennya dulu, nanti dia di-verify apakah tokennya itu sesuai. Jika dia sudah sesuai, dia akan di-set verify. Ini untuk activate passwordnya. Untuk yang forgot passwordnya itu, nah dia akan seperti ini. Jadi dia ada email dan password, kemudian dia akan dicari dulu di collection user emailnya apakah ada. Jika ada, nanti dia di-encrypt menggunakan bcrypt di sini, kemudian diubah statusnya menjadi submitted begitu. Jadi nanti
Setelah itu dia sukses, dia baru akan membuat sebuah JWT token di sini dan dia akan dikirimkan menggunakan email tadi. Seperti itu. Kemudian untuk API yang akan saya jelaskan terakhir adalah untuk delete user. Jadi delete user ini adalah endpoint untuk ya tentu saja untuk menghapus akun. Namun di sini delete user itu akan menggunakan cookies. Jadi bagaimana dia bisa tahu user mana yang akan dihapus adalah menggunakan cookies, karena di cookies tadi ada informasi mengenai JWT token yang mana jika dia di decode akan muncul user ID-nya. Jadi misalkan saya sudah login sebagai Aufi ini, jika kita refresh dia masih ada akunnya. Jika kita panggil endpoint untuk delete di sini, nah jika sudah ada pesan user deleted successfully, kita cek kembali, kita refresh, dia sudah hilang akunnya begitu. Nah, jadi untuk endpoint delete user ini dia hanya bisa menghapus akun dia sendiri. Kemudian untuk endpoint selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, namun untuk endpoint yang lain itu memerlukan akun, jadi saya akan coba register kembali di sini menggunakan password akun admin. Kita tunggu dulu, tunggu mengirim email, kemudian kita aktifasi kembali akun activations. Kita cek dulu, dia seharusnya sudah masuk, tapi statusnya masih submitted. Kita activate your account, sudah activated successfully. Kita refresh kembali di MongoDB-nya, sudah menjadi verified, seperti itu. Oke. Untuk endpoint selanjutnya, untuk admin di sini perlu mengubah sedikit di sini. Jadi user role-nya ini kita ubah menjadi admin terlebih dahulu agar bisa digunakan untuk demo di endpoint admin begitu. Baik, untuk endpoint selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Di sini saya akan melanjutkan demo dan penjelasan dari kode untuk admin, dan juga mungkin tadi nanti ada juga yang dari user juga mengenai ini. Yang pertama akan roots dulu akan saya jelaskan. Di sini bagian saya ada 4 di bagian admin roots, yaitu untuk post event atau create event, terus ada upload event untuk update event, terus ada delete event by ID, terus juga ada delete all event. Terus untuk semua apa namanya, untuk semua function ini harus di-ensure dulu bahwa user itu sudah terautentikasi atau dan juga user itu juga harus admin. Untuk controls-nya yang pertama yaitu untuk admin, untuk create event, nanti uh, akan mendapatkan event name, event date, dan event description, event price, event quota dari body yang di parsing nanti. Kemudian kita cek dulu apakah nilai dari event name, event date, dan sebagainya itu nol atau tidak. Kalau nol, maka nanti akan mereturn 400, yaitu inputnya salah. Jadi dia harus mengisi semua field yang diperlukan. Kalau sudah ada nilainya semua, nanti kita akan buat sebuah instance dari event. Lalu kita akan save. Setelah kita buat instance dari eventnya tadi, kita save ke database. Nanti kalau sukses, nanti akan berikan status 201 dengan message event create successfully, dan juga nanti ada kontennya juga. Terus kalau error, nanti akan mereturn status code-nya 500 dengan message-nya berupa error creating event, dan juga ada error message. Kemudian untuk retrieve event. Retrieve event ini nanti sebenarnya user juga bisa, admin pun juga bisa. Nanti ini saja kita lanjutkan ke update event. Karena yang update event ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Yang pertama kita dapatkan ID dulu, ID dari eventnya. Kemudian kita definisikan eh, semua field yang apa namanya yang diizinkan untuk diupdate, yaitu ada berapa ini? Ada 5. Terus kita buat apa namanya objek update field kosong. Terus kita cek satu-satu. Jika update field tersebut tidak undefined, jadi maksudnya ada isinya, nanti kita akan update. Terus ini eh,
Nah, ini kalau nanti tidak ada update dari fieldnya, tidak ada update sama sekali, maka nanti akan mereturn error juga dengan status 400 dan message no valid fields provided for update. Terus nanti kalau eh, ada salah satu field yang terisi, nanti event akan mencari di database, mencari find by ID dari ID yang sudah kita dapatkan dari params tadi, kemudian kita set nilai yang akan diupdate, kemudian kita set juga new sama dengan true supaya nanti return datanya langsung ke update. And then nanti kalau eventnya itu tidak ditemukan, maka nanti akan mereturn 404 dengan status event not found. Dan kalau eventnya itu ditemukan, nanti eventnya akan update successfully dengan returnnya juga data event yang sudah diupdate. Kemudian untuk catch errornya, nanti kalau ada error yang terjadi nanti return 500 dengan message error update event. Oke, selanjutnya itu kita delete event by ID. Ini juga sama, kita dapatkan ID melalui paramsnya, terus kita find event, kita find by ID yang sudah kita dapetin dari params tadi. Nanti kalau eventnya tidak ketemukan, nanti mereturn 104 dengan message-nya event not found. Kalau eventnya ada, maka nanti event akan sukses di delete dengan status code 200. Dan kalau error pun juga sama, nanti ada returnnya 500 code-nya, terus ada message-nya error delete. Kemudian ini delete all event. Kalau delete all event ini kita nggak butuh arms ataupun nggak butuh body, jadi kita eh, cuma mendelete semua eventnya di dalam database nanti gitu. Kalau sukses nanti akan mereturn 200, kalau error akan mereturn 15. Kemudian ini tadi juga ada apa nama controller yang juga bisa diakses oleh admin dan juga user, yaitu retrieve event. Jadi ini retrieve all event. Jadi dia juga nggak butuh apa-apa dari params atau body, nanti langsung bisa mereturn semua event. Kemudian ini juga bisa untuk mendapatkan atau retrieve event by ID. Jadi kita apa namanya mendapatkan cuma satu event aja menggunakan ID dari event tersebut. Nanti event by ID kita pasang argumen ID, nanti then kalau event yang tidak ditemukan nanti akan return status 404 gitu. Kalau ditemukan nanti akan mereturn message dan juga event yang berhasil ditemukan tadi. Dan kalau error juga akan return message error. Kemudian nanti ini juga ada rules untuk get event tadi. Sebenarnya di sini itu apa namanya path-nya itu untuk user, tapi berhubung admin itu kayak super user, jadi dia juga bisa mana? Jadi dia juga bisa meretrieve semua event ataupun salah satu event. Oke, langsung kita saja demo. Pertama kita set passwordnya. Oke, kita login dulu. Oke, terus kita lihat di database dulu untuk event. Di database-nya event datanya masih kosong. Coba kita create dulu. Nah, ada message event create successfully. Kita coba lihat di MongoDB-nya. Kita refresh dulu. Nah, ini. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah event. Terus ini get all events. Coba kita buat dua dulu karena nanti kalau cuma satu nanti takutnya sama kayak kita get event hanya by ID cuma satu dulu. Coba kita tambah satu lagi. Oke. Oke, event create successfully. Kita coba lihat di MongoDB. Nah, nanti ini udah ada dua objek. Selanjutnya kita coba get all event. Get all event. Nah, ini kita berhasil meng-get all event. Terus kita coba get single event. Nah, ini untuk ID-nya kita paste di sini aja yang sudah tertera salah satu. Jadi nanti menggunakan paramnya diisi ID dari event yang akan kita get. Nah, ini berhasil. Untuk datanya sama tadi. Coba yang satunya lagi. Nah, nah, ini untuk
yang data kedua. Nah, kalau ini tadi yang bentar, kayaknya ada yang salah di, oh ini kurang kurang angka 6. Oke. Nah, berhasil. Terus kemudian kita coba update event. Kalau di update event ini kita nggak butuh semua badinya itu nggak butuh semua data ya. Jadi kita bisa update yang diperlukan saja dan juga jangan lupa untuk ID-nya disesuaikan dengan event yang akan kita update. Misal ini tadi yang event namanya One Piece, kita copy, kita update sini, kita ganti ID-nya yang bersesuaian, terus dia misal event deskripsinya halo-halo, nanti kita coba send. Nah, ini sudah ke update. Terus kita coba delete single single event. Kita pakai ID yang tadi, yang One Piece tadi. Nah, ini delete successfully. Terus kita coba di get all event. Pastinya mungkin sudah. Ya, ini tinggal satu doang datanya. Terus kita coba delete all event. Coba ini kita buat satu lagi nanti biar tahu. Nah, ini. Nice, kita udah buat satu lagi. Terus kita lihat ini udah banyak, udah dua. Terus kalau kita delete all event, maka nanti datanya pasti akan dihapus semua. Oke, terus kita get lagi coba. Nice, datanya udah kosong. Jadi itu saja untuk apa namanya edit event dan juga get event dan juga ada metode lainnya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian register on event serta get user info. Oke, untuk yang pertama itu register on event. Pertama itu kita itu cari dulu event ID-nya. Kalau mamanya event ID-nya itu nggak ditemukan, nanti keluar message event not found. Nah, kalau mamanya event ID-nya ini ada, dilanjut ngecek user ID-nya. Kalau user ID-nya ini udah daftar di event ini, nanti keluar user already register on this event. Nah, kalau punya eventnya ada, terus user ini belum daftar di event ini, dilanjut nge-generate kode random. Nah, gunanya kode ini itu nanti disimpan barengan sama user ID, event ID, sama kodenya. Disimpan, di-save. Nah, habis itu dilanjut bikin nge-generate QR, bentuknya PNG. Nah, nama dari QR kode itu diambil dari user ID, event ID, sama kode yang di-generate tadi. Nah, kemudian itu di-save ke Google Drive. Nah, nanti di Google Drive-nya itu permissionnya itu diganti ke reader sama anyone biar bisa dilihat sama usernya tadi. Habis itu dilanjut ke ini buat diupload ke MongoDB-nya. Nah, nanti habis itu ada fungsi buat nge-push email bahwa eh, usernya ini udah berhasil regis ke event tersebut. Nah, untuk di Postman sendiri, pertama itu kita bikin eventnya dulu. Oke, itu di get all event, kita send. Nah, ini ada. Nah, user ID-nya kita copy. Ctrl C. Nah, di register event ini value-nya ini kita ganti pakai ID yang tadi. Nah, habis itu kita send. Ini agak lama karena
ngirim ke email. Oke, udah. Kita cek emailnya. Masih mana tadi? Oh ini. Nah ini ya udah ada tuh. You have successfully registered on One Piece. Nah, untuk get user info, user, nah ini cuman buat munculin tuh data-datanya gitu. Jadi kalau di Postman-nya itu kita send, nah keluar data-datanya. Ya mungkin untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian admin untuk get user info, kemudian bagian admin untuk melihat user yang terdaftar, kemudian adalah untuk mengetek, untuk menyimpan file pembayaran. Kemudian untuk kode untuk yang admin get user info adalah berikut ini. Jadi di sini, jadi di sini kita akan menangani HTTP request untuk mengambil data pengguna berdasarkan ID-nya. Nah, nanti di bagian const ID ini adalah cara untuk mengekstrak nilai ID-nya dari parameter HTTP request-nya. Nah, nanti ID-nya akan dikirim sebagai bagian dari URL request. Kemudian di user find by ID, ini adalah metode find by ID. Nantinya model ini akan diasumsikan untuk mewakili entity user dalam database kita. Nah, dalam case ini kita mencoba untuk menemukan user dengan ID yang sesuai dengan database kita. Nah, kemudian ini adalah blok yang akan dijalankan jika pemanggilannya berhasil atau fungsi ini akan menerima objek dari user yang merupakan hasil pencarian kita di database. Nah, nantinya di blok if ini dia adalah kondisi yang memeriksa apakah si objek user ini ditemukan null atau tidak ada dalam database. Nah, jika tidak ada, nanti kode akan menjalankan blok berikutnya dan return message user not found. Kemudian untuk yang status 200 ini, dia jika penggunanya berhasil ditemukan dalam database kita, maka si server akan mengirimkan respon yang berisi pesan user retrieve successfully bersamaan dengan objek user yang berisi database pengguna kita yang ditemukan. Selanjutnya, bagian catch R ini adalah blok yang akan dijalankan kalau ada kesalahan dalam pemanggilan user find by ID atau kesalahan-kesalahan lainnya. Dia akan memunculkan pesan error retrieving user. Nah, kemudian untuk REST status 500 JSON ini, dia jika terjadi kesalahan, nanti servernya akan mengirimkan respon dengan status HTTP 500 internal server error yang berisi pesannya adalah error retrieving user. Oke, mungkin kita coba ke Postman. Di sini ID-nya kita dapatkan dari get user info ya. Jadi nanti ID-nya ini di-copy. Atau mungkin karena sudah di-copy tadi, jadi nggak usah saya copy lagi karena ininya sama ya. Jadi langsung di-send aja. Oke, user retrieve successfully. Kemudian selanjutnya saya akan mendemokan, saya akan ke kode admin users registered. Nah, di sini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil detail acara dan user yang terdaftar pada acara kita. Kemudian di bagian event ini adalah kita mencoba untuk menemukan entity event kita dengan ID yang sesuai dalam basis data nanti. Nah, kemudian dalam hal ini kolom ID-nya tidak akan termasuk dalam hasil yang akan di-return. Kemudian selanjutnya ke user event, ini kita akan mencari entity user event yang terkait dengan
ID event yang sesuai dalam database. Kemudian di sini di bagian if user event, nanti tuh kita akan memeriksa apakah tidak ada objek user event yang ditemukan untuk sebuah event yang diberikan. Nanti kalau tidak ada, kita akan mengirimkan respon dengan status HTTP 404 not found. Nah, kemudian kodenya si akan membuat si modified user event yang merupakan daftar user yang terdaftar pada event dengan informasi yang telah diubah sedemikian rupa. Nah, kemudian setiap objek user event nanti akan digabungkan dengan objek user yang sesuai dan beberapa kolom yang tidak diperlukan akan dihapus. Nah, terakhir nanti si servernya akan mengirimkan respons dengan status HTTP 200 atau OK yang berisi pesan user events retrieve successfully. Nah, kemudian jika ada kesalahan dalam proses ini, misalnya dalam mengambil detail event atau daftar usernya, kode akan menangani kesalahan tersebut dengan mengirimkan respons HTTP 500 internal server error bersama dengan pesan yang tertera. Nah, selanjutnya kita akan ke Postman. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan di bagian admin users register. Di sini kita mulai dari login dulu. Kita send, oke. Authentication successful. Kemudian kita ke get all event. Kita mengcopy ID event dari sini. Kemudian kita ke bagian admin user register lagi. Oh, salah. Oke, lalu kita coba untuk send. Oke, di sini message-nya adalah user events retrieve successfully. Kemudian kita akan lanjutkan kepada demo kode untuk save payment file. Jadi di sini kita tuh dapat untuk mengunggah file pembayaran. Nah, jadi di sini di user event find by ID ini adalah sebuah pemanggilan metode untuk nanti kita mencoba menemukan entity dari user eventnya dalam database kita. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mencari si user eventnya ini tadi dengan ID yang ada dalam database kita. Lalu, untuk bagian let file buffer ini, dia akan mengemasnya dalam objek yang readable. Nah, nanti di if ini, dia adalah kondisi yang memeriksa apakah nanti itu objek result yang ditemukan adalah tidak ada dalam database. Jika tidak ada, maka kodenya akan mengirimkan respons dengan status HTTP 404 not found. Kemudian jika dia nanti tidak ada, dia akan mengirimkan respon dengan status HTTP 400 bad request. Selain itu lagi, dia adalah blok yang dijalankan jika entity user event-nya tuh ditemukan dan ada file yang diunggah. Nah, nanti pada blok ini, si kode akan membuat metadata file lagi yang akan diunggah ke G Drive dan objek media yang berisi data file dari file buffer-nya tadi. Nah, nanti kode ini akan menggunakan layanan G Drive API untuk mengunggah file tersebut ke Google Drive. Nah, nanti setelah filenya itu berhasil diunggah, kode akan mengubah properti di payment file dari objek user event dengan URL file yang akan diunggah ke Google Drive. Nah, nanti objeknya akan diperbarui dalam database kita dengan perubahan yang dilakukan. Nah, terakhir nanti si server akan mengirimkan respon dengan status HTTP 200 yang berisi payment updated successfully. Oke. Nanti jika ada kesalahan maka nanti kode ini akan menanganinya dengan mengirimkan respon dengan status HTTP 500 atau internal server error dan bersamaan dengan sun error-nya yaitu error retrieving user. Selanjutnya saya akan ke Postman untuk mendemokannya di Postman. 1, 2, 3. Oke, saya akan lanjut untuk mendemokan save payment file di Postman. Jadi tadi kita mendapatkan params di sini. Ini berasal dari MongoDB kita.
Nah, ini di copy, kemudian di paste di sini. Kemudian kita di bagian body mengupload sebuah file. Di sini saya mengupload file random, kemudian kita akan coba untuk send. Nah, setelah di-send, maka message yang kita terima adalah payment updated successfully. Oke, mungkin sekian untuk demonya. Dan untuk GitHub dan repositori yang dapat diakses, terdapat di sini. Nah, ini adalah GitHub repository kita, dan kemudian ada link untuk Postman documentation-nya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.